Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali dalam segmen fikih Al-Qur'an di mana kita akan membahas masalah fikih seputar Al-Qur'an. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas hukum membaca surat Al-Qur'an di dalam salat yang tidak sesuai dengan urutan mushaf. Para ulama sendiri sebenarnya berbeda pendapat mengenai apakah urutan surat ini bersifat taufiki atau ijtihadi. Namun, pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama, sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani di dalam kitabnya Manahil Al-Irfan fi Ulumil Quran, adalah bahwa urutan surat-surat di dalam mushaf Al-Quran merupakan hasil ijtihadi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini diantaranya terbukti dengan adanya perbedaan urutan surat-surat di dalam mushaf-mushaf sahabat sebelum pengumpulannya pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Di antara contohnya misalnya mushaf Ubay bin Ka'ab yang dimulai dengan surat Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, dan Al-An'am. Mushaf Ibnu Mas'ud dimulai dengan Al-Baqarah, An-Nisa, kemudian Ali Imran dengan perbedaan urutan yang sangat banyak. Mengenai bacaan surat Al-Quran dalam sholat yang tidak sesuai urutan mushaf ini, Imam An-Nawawi di dalam At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran mengatakan, jika seseorang yang sholat membaca surat tanpa muwalah, yaitu dengan membaca surat yang bukan lanjutan dari surat sebelumnya, atau membaca tidak sesuai dengan urutan mushaf, maka hal itu diperbolehkan. Di antara dalilnya adalah sebagaimana yang kami sampaikan pada pembahasan tentang hukum membaca lebih dari satu surat setelah Al-Fatihah, yaitu berkaitan dengan riwayat bahwa pernah ada salah seorang imam sholat dari kalangan Ansor di Masjid Quba yang selalu membuka bacaan suratnya dengan bacaan Al-Ikhlas. Ada juga riwayat yang cukup populer, yaitu dari Huzaifah bin Yaman radhiyallahu an, sebagaimana disampaikan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, yang pernah bercerita, aku pernah sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam. Beliau membuka bacaan suratnya dengan Al-Baqarah. Aku pun mengira bahwa beliau akan ruku pada ayat ke-100, tetapi kemudian 100 ayat pun berlalu. Selanjutnya aku pun mengira kalau beliau akan membaca Al-Baqarah dalam satu kali sholat dengan dibagi dalam 2 rakaat, tetapi ternyata berlalu juga. Maka aku pun mengira lagi bahwa beliau akan ruku setelah selesai membacanya, tetapi kemudian beliau melanjutkannya dengan surat An-Nisa hingga selesai. Kemudian beliau juga melanjutkan bacaannya dengan surat Ali Imran hingga selesai. Nah, dari riwayat ini jelas sekali bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Baqarah, An-Nisa, baru kemudian Ali Imran. Padahal dalam urutan mushaf justru Ali Imran terletak sebelum An-Nisa. Maka ini menunjukkan bahwa membaca surat tidak sesuai urutannya di dalam mushaf adalah diperbolehkan walau dalam satu rakaat. Meskipun hukumnya boleh, tapi tentu saja yang paling utama dan sunnah adalah membacanya sesuai dengan urutan mushaf. Apa yang pernah dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat di atas, yaitu membaca surat An-Nisa sebelum Ali Imran, bagaimana dikatakan oleh Syamsuddin Ar-Ramli di dalam Nihayah Al-Muhtaj ila Syarah Al-Minhaj, hanya sebatas untuk menerangkan bahwa hal itu memang diperbolehkan. Syihabuddin Al-Qalyubi di dalam hasyiyahnya atas kitab Kanzur Raghibin Syarah Minhaj At-Thalibin karya Jalaluddin Al-Mahalli mengatakan bahwa disunnahkan membaca Al-Quran di dalam sholat sesuai dengan urutan mushaf secara muwalah, sehingga jika seseorang membaca surat An-Nas dalam rakaat pertama, maka pada rakaat kedua ia hendaknya membaca dari permulaan Al-Baqarah. Demikian pembahasan singkat kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat.
dan kita akan sambung di kesempatan berikutnya. Jangan lupa Anda klik like video ini jika menyukainya, subscribe bagi yang belum, dan share seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.